Ya, jawabannya apakah sunnah qobliyah atau sunnah ba'diyah itu afdalnya di rumah? Afdalnya di rumah. Jawabannya iya, Iya. ya. Karena ada dalilnya. Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam bersabda, "Ayuhan nas, sallu fi buyutikum, fa inna afdala salatal mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Wahai kalian manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam, wasallam. wahai umatku, ya, sahabatku, salatlah kalian di rumah kalian. Karena salat yang paling afdal ya bagi seorang itu adalah di rumahnya, kecuali maktubah, kecuali salat wajib. Jadi, ya, ini merupakan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, salat sunnah di rumah atau salat sunnah di Di masjid? masjid. Jawabannya di rumah. Di rumah. Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam wasallam. menyebutkan, ij'alu min ba'di salatikum fi buyutikum la taj'aluha qubura. Ya, jadikanlah atau lakukanlah sebagian salat kalian tersebut di rumah. Itu salat-salat sunnah. Adapun salat wajib itu tentunya di masjid. Wajib bagi laki-laki berjamaah di masjid. Ya, dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Ya, ibarat kuburan, seperti kuburan yang di situ tidak ada salat padanya. Jadi para ulama mencoba untuk menggali apa sebenarnya hikmah yang diinginkan oleh syariat ini dengan dianjurkannya kita untuk melakukan sholat sunnah di rumah. Ya, tentunya sholat sunnah di rumah ini adalah sholat-sholat sunnah yang memang tidak disyariatkan kita untuk berjamaah melakukan. Contoh seperti sholat kusuf, sholat gerhana, sholat istisqa, atau sholat yang lainnya, sholat Id, yang itu memang tidak bisa dilakukan di rumah. Iya. Ya, adapun sholat lainnya, sholat duha, ya sholat istikharah, ya sholat qiyamul lail, itu afdalnya di rumah. Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan di antara hikmahnya adalah li'annahu ab'ad minar riya'i was-sum'ah. Karena ketika kita melakukan ibadah sholat di rumah dan itu lebih tersembunyi dan tidak nampak oleh khalayak ramai, tidak terekspos ya di hadapan banyak orang, itu lebih ad'a ilal ikhlas. Itu lebih mendekatkan kita kepada ikhlas dan membuat kita lebih jauh dari riya dan sum'ah. Kemudian juga ya di antara hikmahnya adalah agar ya keluarga kita bisa menjadi, ya, kita ini ketika sholat di rumah kita menjadi qudwah, menjadi tauladan, menjadi cermin bagi anak istri kita. Ya, ketika kita dilihat oleh anak kita sholat, dia akan mencontoh sholat kita, bagaimana sholat yang benar. Ya, kemudian dia akan lihat, oh ternyata ayahku adalah seorang yang menjaga sholatnya, dan dia akan ikut. Mereka akan terpengaruh. Jadi ada sisi terbawinya. Ya, ada sisi terbawi pendidikan kepada keluarga dan anak. Begitu juga istri. Dinampakkan kepada mereka, bukankah Rasulullah ya beliau tersebut sengaja menampakkan cara sholatnya kepada para sahabat. Beliau sholat di atas mimbar, ya. Kemudian Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat. Nah, begitu juga katakan kepada istri kita, kepada anak kita, sholatlah kalian wahai anakku, wahai keluargaku, sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi begitu. Jadi ada nilai pendidikan dan tarbiyahnya. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya tadi ditanyakan, ya ini kan masalahnya afdal saja, tidak wajib. Kalau seandainya waktunya sudah mepet, itu tidak masalah. Ya. Dan Aisyah memang mengatakan Rasulullah itu ya selalu apabila beliau ingin sholat, sholat wajib, beliau sholat qobliyahnya itu di rumah. Bagaimana dikatakan oleh Aisyah, karena rumah Rasulullah ketika itu sangat dekat dengan masjid dan beliau menjadi imam. Ketika beliau sudah keluar, maka ya muadzin Bilal akan mengumandangkan salat. Jadi demikian. Jadi kalau tidak sempat ya, itu tidak masalah, boleh di masjid, tetap boleh. Dan insya Allah mendapatkan pahala.